Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa ibadah kita, ibadah minggu pada saat ini, dan juga minggu Adventus yang kedua ini, berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu, kasih Tuhan menyertaimu. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Lukas 1 ayat 68 sampai dengan 79. Lukas 1 ayat 68 sampai dengan 79. Sidang jemaat membaca yang ganjil, saya membacakan yang benar. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Pasende tu pena aku
Mari berdiri. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami kasih Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna, perintah mengasihi untuk kita hayati di seminggu ini dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Silakan duduk kembali. Mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, dalam menjalani kehidupan keseharian kita, mungkin hubungan kita dengan orang lain sedang tidak dalam keadaan baik. Bisa jadi hati orang terluka karena sikap kita. Ataukah mungkin sepanjang minggu ini banyak sikap dan tutur kata kita yang justru menimbulkan dosa terhadap diri kita. Oleh karena itu, marilah dengan sepenuh hati kita mengakuinya dan memohon ampun dari Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Terluka
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Yesaya 1 ayat 18 diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Lukas 1 ayat 1 pasal 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang dengannya Ia akan datang untuk menyelamatkan kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, sambil pundi diedarkan kita memuliakan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Aku
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Berkatilah setiap persembahan kami, dan kiranya persembahan yang kami sudah berikan dapat menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan pencipta semesta, Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. mari kita bersiap untuk menerima firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang kami kenal di dalam kasih Yesus, yang selalu menuntun kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih bahwa pada hari Minggu yang kudus ini, dalam rangka merayakan Minggu Adventus yang kedua, kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau telah mempersekutukan kami di dalam ibadah lintas generasi. Semua generasi ada di dalam ruangan ibadah ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami akan membacanya, hamba-Mu akan menyampaikannya, dan kami akan merenungkannya bersama-sama. Tuhan memberkati supaya kami semua boleh membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari Maleakhi 1, dari Maleakhi 3, ayat 1 sampai dengan 3. Maleakhi 3, ayat 1 sampai dengan 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku.
Firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Maranatha. Mari berdiri. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Lukas 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Anak-anakku sekalian sudah dapat? Ya. Baik. Lukas 3 ayat 1 sampai 6, Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan akan merenungkannya, dan kita akan pergi ke dalam kehidupan kita untuk melakukannya dengan penuh sukacita dan setia. Kure sumanga puang. Ku
Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Advent yang kedua. Shalom bagi kita semua. Shalom anak-anakku. Wah, luar biasa. Hari ini ibadah kita adalah ibadah yang spesial. Bukan hanya ibadah Minggu biasa, bukan hanya kita merayakan Adventus yang kedua, tetapi hari ini juga adalah ibadah lintas generasi, di mana ada anak-anak sekolah minggu kita, ya, yang akan mengalami proses inisiasi atau kenaikan kelas. Ya, Kakak Lira, benar? Kakak Ira, benar. Ya, luar biasa. Dan kami sebagai opa oma dan juga orang tua, kami sangat merasakan sukacita bisa beribadah lagi dengan anak-anak di dalam satu ruangan bersama pada hari Minggu ini. Nah, Ibu mau nanya, apakah anak-anak sekolah minggu juga senang beribadah dengan opa oma dan orang tua? Senang enggak? Sukacita? Sukacita? Iya, suaranya yang keras dong, mau naik kelas nih. Sukacita? Wow, mantap semuanya ya. Opa oma mendengar ya, Bapak Ibu mendengar, mereka semuanya sukacita ya. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah penuh dengan buah kebenaran. Penuh dengan buah kebenaran, dengan bahan utama kita yaitu Filipi 1 ayat 3 sampai 11 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-11 ya. Anak-anak sekolah minggu tahu nggak buah kebenaran itu apa? Tahu? Belum tahu? Ya, buah kebenaran itu adalah buah iman. Ya, buah iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus, ya, menghasilkan buah-buah, yaitu berbagai macam perbuatan yang apa? Yang baik atau yang buruk? Baik, ya, yang baik ya. Nah, karena itu pada hari ini dikatakan bahwa semua jemaat Tuhan hendaknya memiliki atau mempunyai buah kebenaran atau buah iman yang penuh ya, yang besar. Jangan yang kecil, ya kan? Tuhan Yesus mau kita mempunyai buah kebenaran yang apa? Yang kecil atau yang besar? Yang besar ya, yang penuh dalam bahasa kitab Filipi ya. Nah, Ibu kemudian mau tanya lagi nih. Jika kita menanam sebuah pohon buah-buahan, misalnya pohon buah mangga. Nah, supaya pohonnya tumbuh subur, buahnya lebat dan manis, pohonnya harus diapain? Hah? Disiram, diapa lagi? Dipupuk, diapa lagi? Dirawat, ya, dipelihara. Dan jangan lupa ditanamnya di tempat yang terkena dengan ya sinar matahari. Kalau ditanam di dalam rumah bisa tumbuh enggak? Enggak bisa tumbuh kan? Nah, enggak bisa ya. Nah, kita harus memelihara supaya pohonnya berbuah lebat dan berbuah manis. Nah, begitu juga dengan iman kita sebagai orang yang percaya. Tuhan menginginkan kita hidup keberimanan kita itu menghasilkan buah-buah kebenaran yang penuh, ya, yang banyak. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sini ya, Ibu baca. Tapi sebenarnya bagusnya bacanya dari ayat 9 supaya jelas. Dan inilah doaku,
Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk apa? Untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, itu ya. Jadi Tuhan menginginkan kita melalui surat Rasul Paulus di dalam surat Filipi, tentu pada mulanya kepada jemaat yang ada di Filipi. Tapi kemudian itu ditujukan kepada kita semua, bahwa kita memiliki kasih yang melimpah di dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu apa? Yaitu apa nih? Ya, ALKITAB, Alkitab. Ya, itulah pengetahuan yang benar. Kasih yang melimpah, berbuat baik supaya hidup kita tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan, dan penuh dengan buah kebenaran. Nah, buah kebenaran itu adalah segala sesuatu yang baik yang kita perbuat, atau buah-buah kasih yang kita lakukan bagi semua orang yang ada di sekeliling kita untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan perbuatan baik atau menghasilkan buah kebenaran yang penuh itu tidak mudah. Kalau kehidupan kita lagi bagus, lagi nyaman, kita punya makanan banyak, itu agak mudah kita bisa berbagi. Kalau tidak ada yang menyakiti, melukai, ya, itu kita mudah untuk berbuat baik. Tapi kalau hati kita ada yang lukai, ada yang sakiti, ada yang bully, menghina, kamu nilaimu jelek terus, kamu suka terlambat ke sekolah minggu, kamu apalagi suka diejek, kamu badannya kurus, ya, kamu badannya besar. Nah, pada saat itu kita susah untuk melakukan kebaikan karena hati kita sedang SASKIT, sakit, kecewa. Kita tidak mudah untuk melakukan perbuatan baik atau menghasilkan buah kebenaran. Seperti jemaat di Filipi, mereka menghadapi banyak masalah kehidupan. Mereka menghadapi orang yang tidak mau berteman dengan mereka karena mereka mempunyai keyakinan yang berbeda. Orang-orang yang ada di Filipi banyak menyembah kepada patung-patung, dan mereka yang menyembah kepada patung-patung tidak suka kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Karena itu mereka nggak mau ditemenin, ya. Mereka suka diejek, mereka suka dihina. Bahkan ketika Rasul Paulus datang dan teman-temannya datang ke kota Filipi, mereka dikejar-kejar untuk ditangkap, untuk dipukuli, bahkan untuk dipenjara. Itulah masalah yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi. Tapi Rasul Paulus yang ada di dalam penjara, kasihnya begitu besar. Hidupnya penuh dengan kebenaran. Karena itu di dalam penjara dia tidak mengeluh, ya. Dia tidak marah-marah, dia tidak bilang, "Oh, aku ini menyesal menjadi orang Kristen. Aku tidak gembira, tidak bahagia, malah aku di penjara, aku menderita." Dia tidak begitu. Malah dia bersukacita karena melalui hidupnya Injil diberitakan. Dan karena itu melalui hidupnya dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang ada di Filipi yang dikasihi Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan karena imanmu sangat kuat. Walaupun hidupmu tidak terlalu kaya, tetapi engkau kaya dalam kemurahan.
engkau mau terlibat di dalam pemberitaan Injil, membantu melebarkan penyebaran Injil dengan memberikan persembahan. Aku sangat bersyukur karena kamu semua setia kepada Tuhan. Karena itu aku menulis surat ini supaya kasih-Mu semakin berlimpah-limpah. Berlimpah di dalam pengetahuan yang benar. Artinya jangan berbuat kasih untuk dipuji, ya, tetapi berbuat kasih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang sesuai dengan pengetahuan yang benar. Nah, itulah keadaan daripada jemaat di Filipi. Rasul Paulus mendoakan agar di tengah-tengah keadaan yang berat, umat Tuhan yang ada di Filipi tetap berbuat kasih, ya, berbuat kebenaran. Di sini kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-9 tadi yang Ibu sudah baca, ya. Dikatakan di situ, dan inilah doaku, ya, semoga kasih-Mu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah, sekarang Ibu bilang tadi bahwa penuh dengan buah kebenaran. Mungkin ada yang bertanya, contoh-contoh buah kebenaran itu apa saja, Bu Pendeta? Kita bisa lihat di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, ya. Mungkin ada yang cuma tahu, oh, buah kebenaran itu berbuat baik. Tapi di dalam kitab 1 Korintus itu jelas. Yang pertama, sabar, ya. Apakah anak-anakku sekalian ini sabar? Oke, sabarnya? Oke, ya. Kemudian tidak sombong. Adakah yang sombong? Tidak, ya. Untuk apa kita sombong? Semuanya kok kita ini dikasih sama Tuhan, anugerah Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita nggak boleh, ya, nggak boleh sombong. Murah hati artinya mau berbagi, ya. Siapa yang suka berbagi dengan teman-temannya? Yang punya makanan dibagi-bagi siapa? Siapa? Oh, di sini, ya. Nah, siapa yang suka makan sendiri? Ada? Oh, ada? Oh, bukan makan sendiri yang disuapin mama, bukan. Ya, kalau yang disuapin mama, suapin papa itu semua mau dari kecil disuapin. Makan sendiri, makan nasi sendiri itu sudah hebat. Maksud Ibu, makan sendiri itu ketika punya makanan, ada temannya, aku makan sendiri nggak mau berbagi. Maksud Ibu itu, ya. Ada yang sifatnya begitu? Tidak dong, tidak ya Kalira? Tidak ya Kak Irma? Tidak, anak sekolah minggu Jumat Keramat itu semuanya baik-baik, ya. Iya, suka berbagi. Kemudian ada enggak yang suka cemburu dan iri hati? Enggak ada, ya. Dia punya mainan bagus, aku enggak punya mainan. Kemarin Natal sekolah minggu si Jenny nangis, ya. Ya, ingat? Jenny nangis, nggak punya baju baru, nggak punya sepatu baru, nggak punya mainan baru, ya. Tapi ketika Natalan diingatkan bahwa walaupun kita tidak punya baju baru dan sepatu baru, kita nggak boleh sedih, nggak boleh iri hati, karena kita punya siapa? Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan bagi kita, sukacita dan damai. Yaitu kemarin ibadah sekolah minggu loh, Opa Oma Bapak Ibu sekalian. Kemudian banyak lagi, ya. Buah kebenaran itu juga adalah tidak pemarah. Siapa yang suka marah-marah? Nah. Opa Oma suka marah enggak? Suka katanya, ya. Mama Papa suka marah? Ya, jangan suka marah-marah, ya kan? Ada lagunya, ya. Ya, marah itu tidak baik, ya kan? Nah, itu semua buah-buah daripada kebenaran yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah, hari ini kita sudah berada di Minggu Advent yang kedua, Minggu pengharapan tentang kedatangan Tuhan. Ya, kedua kali pengharapan tentang kedatangan Tuhan yang lahir di Bethlehem kita rayakan, sudah datang. Sekarang kita Minggu pengharapan kedatangan Tuhan kedua kali, ya.
untuk menjemput semua orang yang setia. Nah, kita datang di dalam penantian kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia di dalam kasih penuh dengan buah-buah kebenaran. Nah, agar kita dapat memiliki kasih yang besar, penuh dengan buah kebenaran, iman kita seperti pohon tadi harus dipelihara. Iman kita harus diapain? Ya, dipelihara dengan caranya apa? Baca? Ya, pergi sekolah? Ya, apalagi nih? Ya, berdoa. Apalagi memuji Tuhan. Ya, kita harus memelihara. Kalau kita tidak pelihara, malas sekolah minggu, malas baca Alkitab apalagi, malas berdoa apalagi, kita akan susah untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghasilkan buah-buah kebenaran, ya. Nah, dan satu lagi, ya, selain baca, selain berdoa, selain memuji Tuhan, kita harus melakukan apa? Firman Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan oleh, ya, Nabi Tuhan yaitu Yakobus di pasal Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar saja atau pembaca saja, ya. Jadi kalau anak-anakku semua, orang tua semua mau imannya bertumbuh, menghasilkan buah kebenaran, semakin banyak harus melakukan firman. Iya, melakukan firman Tuhan. Nah, hari ini anak-anak sekolah minggu kelas Indria mau naik kelas kecil. Kelas kecil naik kelas besar. Kelas besar naik kelas remaja. Wah, itu sebuah hal yang sangat keren sekali, ya. Berarti anak-anak sekolah minggu ini semuanya pintar-pintar karena semuanya naik kelas. Ada yang tinggal kelas, kakak? Enggak dong, ya, tidak ada yang tinggal kelas, ya. Semuanya naik kelas. Itu berarti anak-anak Jemaat Keramat, anak-anak bapak ibu, cucu-cucu opa oma ini keren-keren semua. Semuanya naik kelas. Nah, berarti semuanya sudah semakin dekat dengan Tuhan, ya. Akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang penuh. Nah, hari ini juga ada yang spesial bagi ibu-ibu kita PWGT. Coba lihat di samping kanan kiri, ibu-ibu pakai baju apa? Baju apa tuh? Baju hijau Tosca. Ya, itu dalam rangka merayakan hari apa ibu-ibu? Ulang tahun yang keberapa? 58 tahun. Ya, saya mau sapa dulu ibu-ibu. Nanti sekolah minggu, ya, kita mau lihat ibu-ibu apa, ingat salamnya, ya. Salam PWGT. Jaya LPWGT. Wah, keren sekali, ya. Jadi tepuk tangan dulu. Ibu-ibu PWGT 58 tahun jaya di dalam persekutuannya untuk menjadi ibu yang teladan dalam iman, menyayangi, mengasihi keluarganya dan juga persekutuan bahkan sesama dimanapun berada, ya. Sehingga membuat semua orang yang ada di sekitarnya rasanya apa, Bu? Benar bapak-bapak? Damai di samping ibu? Jangan-jangan bapak-bapak hatinya kecut di samping ibu-ibu, karena ibu-ibu marah-marah terus, ya? Enggak, ya. Ibu-ibu PWGT, Jemaat Keramat itu semuanya baik-baik, ya, penyayang, pengasih, ya. Teruslah terbangun di dalam 58 tahun sudah, ya. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu ibu mau nyapa nih, ya. Salam sekolah minggu. Sekolah minggu Gereja Toraja luar biasa. Waduh, mana itu salamnya? Ulangi. Sekolah minggu Gereja Toraja luar biasa. Ya, luar biasa. Di bulan ini juga selain ulang tahun PWGT, ulang tahun juga anak-anak muda kita, ya, PPGT pada tanggal 11 Desember nanti, ya kan? Yang ke-62 tahun. Ya, kalau ibu-ibu ulang tahun 4 Desember. Nah, itu, ya. Jadi luar biasa ini. Mari di dalam kehidupan kita ini, hari ini di Minggu Adventus yang kedua, di berbagai momen yang membahagiakan ini, kita
ingat selalu bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah disayangi oleh Tuhan. Mari kita memaknai kehidupan kita ini dengan menghasilkan buah-buah kebenaran yang penuh ya. Jangan kecil, jangan sedikit, yang penuh ya. Anak-anak bertumbuh di dalam sekolahnya, sekolah minggunya, semakin banyak buah-buah kebenaran yang dihasilkan. Terima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak guru yang terus memberi diri untuk melayani anak-anak sekolah minggu, adik-adik kita. Begitu semangat kakak-kakak. Terima kasih pada orang tua, opa oma yang mendukung pelayanan sekolah minggu, sehingga sekolah minggu ini terus bertumbuh menjadi anak sekolah minggu yang salam sekolah minggu luar biasa. Wow, tepuk tangan dulu buat anak sekolah minggu. Ya, selamat ulang tahun PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Selamat ulang tahun nanti PPGT. Ya, PPGT juga salamnya ini keren ini. Ada nggak PPGT di sini ya? Ada ya. Salam PPGT. Kader siap utus, teguh di dalam Kristus. Ya itu ya, harus tahu itu ya anak. Ulangi lagi, salam PPGT, kader siap utus. Kader siap utus, teguh di dalam Kristus. Nah, itulah generasi kita ya. Amin firman Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini kami semua mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Kami merayakan hari kenaikan kelas dari anak-anak kami, kelas Indria, kelas kecil, kelas besar yang nanti akan diteguhkan, diutus, dan kami juga bersyukur untuk hari ulang tahun PWGT Gereja Toraja yang ke-58 tahun. Kami bersyukur atas ulang tahun PPGT yang ke-62 tahun pada tanggal 11 nanti. Terima kasih firman-Mu mengajarkan kami bahwa di dalam proses-proses hidup kami ini, usia yang bertambah dari waktu ke waktu ini, biarlah semuanya itu membawa kami kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan buah kebenaran. Terima kasih firman-Mu Tuhan, terima kasih, amin firman-Mu. Ya, kita akan masuk di dalam akta khusus. Ada 2 akta khusus di sini, yaitu inisiasi sekolah minggu dan juga simbolisasi HUT ke-58 PWGT ya. Ulang tahun PWGT. Nah, kita masuk dulu di dalam inisiasi sekolah minggu ya. Siap-siap semuanya ya untuk mengalami kenaikan kelas. Nanti dalam inisiasi ini, anak-anak sekolah minggu Ibu persilahkan untuk maju ke depan nanti. Nanti Ibu akan persilahkan lalu berlutut, nanti akan menerima berkat dari Tuhan melalui Ibu Pendeta, Ibu Gembala ya. Nah, sekarang Ibu mau bacakan naskah inisiasinya. Naskah inisiasi sekolah minggu ini akan menjadi bagian dari naskah liturgis Gereja Toraja. Dan ini telah dimasukkan di dalam naskah liturgis atau Kadamangulampa Gereja Toraja. Nah, saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayankan oleh Gereja Toraja untuk menghantar seorang anak menghadapi suatu peralihan dalam sebuah proses tumbuh kembangnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Nah, Ibu mau menyebutkan dulu nama anak-anak semua ya, boleh berdiri ya, berdiri di tempat. Adapun nama-nama mereka dari kelas balita naik ke kelas kecil ya. Yang pertama Eleanora Berfian. Ya, berdiri di tempatnya dulu. Ya, berdiri di tempat ya. Kemudian yang kedua Ecclesio Brevier Bane Padang. Gian Kinawa Tandilian. Ya. Jack Daniel Barapadang. Palisa Kiara Talamma. Berdiri sayang, ya. Dean Evander Sirenden.
Jonathan Yuli Palobo. Ya. Mikael Austin Kasande. Di tempat dulu ya. Nah. Yaitu dari anak balita ke kelas kecil. Kemudian kelas kecil naik ke kelas besar. Yuslino Fata Tadung Alo. Sudah? Oke. Yuslino Fata Tadung Alo. Pascalia Trisian. Oke. Sasio Serafino Peklis. Sasio. Berdiri sayang. Ya. Karston Arang Parantean. Simon Davin Faseno. Michelle Olivia. Oh tidak ada ya. Belum ini. Jennifer Christine Barapadang. Anastasia Stefania Lapu. Ya. Ini kelas besar naik ke kelas remaja lagi. Ya. Selanjutnya kelas besar naik ke kelas remaja. Aldrich Ivo Tandiru Ramanurung. Lydia Stefani Palayukan. Ananda Pasca Alfianus Lapu. Stella Kometa Pariang. Feby Venesia. Christopher Noel Palilintin. Aaron Aiden Pascabata. Kenan Gabrielo. Maria Marcelina Berlian. Ya, sudah semua kakak-kakak? Oke. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran dan pelayanan gerejawi sehingga dapat melalui satu tahapan pemuridan melalui sekolah minggu Gereja Toraja, yaitu dari kelas Indria atau balita, anak kecil, anak besar. Ya, Indria ke anak kecil, anak besar, anak kecil ke anak besar ke anak remaja. Anak-anakku, arahkan pandangnya ke sini. Tuhan sangat mengasihi kamu sehingga mengaruniakan keselamatan kepadamu. Teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih untuk menyongsong perwujudan janji Allah yang merancang masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Rekan-rekan guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati batinmu karena Dia telah berkenan memakaimu untuk tugas mulia ini. Selamatlah kamu yang telah mengantarkan anak-anak kita hingga titik ini. Lanjutkan karya mulia ini sebagai persembahanmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya para orang tua dari anak-anak ini, Bapak Ibu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai jemaat. Teruslah mendampingi mereka dan ingatlah perjanjian yang pernah Bapak Ibu, Opa Oma buat dengan Allah untuk mendidik anak-anakmu dan juga cucu-cucumu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka. Ya, anak-anak, mari beratur di depan bar ini, baik-baik berdirinya, rapi-rapi semua ya. Ya, beratur yang rapi, lalu berlutut ya.
Sekarang menghadap ke depan ayah ibu dan opa omanya, coba lihat ke depan sana. Nah, selamat. Foto dulu ya. Merapat. Ya, sudah. Kembali ke tempat duduknya. Mari tepuk tangan buat anak kita semua yang sudah naik kelas. Nah, kita mau berdoa ya sebelum kita masuk di dalam simbolisasi HUT PWGT 2008. Kita berdoa untuk anak-anak kita semua di kita. Mari kita tenangkan hati kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus. Dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dan kepada para guru sekolah minggu dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Simbolisasi. Oh belum, kita menyanyi dulu Mars Sekolah Minggu. Ya, berdiri semua. Ya, mari semua Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersama-sama dengan anak sekolah minggu kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Tunggu diulang ya. Siap. Dalam Tuhan Yesus, Juru Selamatku.
Shalom. Saya akan memulai dengan salam PWGT. Salam PWGT, jayalah PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan seremonial HUT PWGT yang ke-58. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sejarah berdirinya PWGT, sehingga dimohon kesabaran dari kita semua. Sejarah berdirinya PWGT. Cikal bakal lahirnya PWGT berawal dari pelayanan kaum wanita dengan prakarsa para istri misionaris atau sendling. GZB membentuk kelompok-kelompok ibu-ibu yang disebut kelompok Bitsbelkring atau perkumpulan kelompok Alkitab. Pola ini adalah pola yang dibawa dari negeri Belanda, di mana ibu-ibu berkumpul sekali dalam seminggu melaksanakan ibadah. Setelah selesai ibadah, mereka melanjutkan dengan kegiatan pembinaan keterampilan, yaitu belajar menjahit, merenda, masak-memasak, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga sering mendiskusikan masalah rumah tangga. Kelompok ini mendapat sambutan yang positif dari kalangan ibu-ibu dan mereka sudah berperan dalam membantu pelayanan di gereja-gereja. Ibu-ibu misalnya mempersiapkan konsumsi pada acara rapat-rapat majelis gereja, dan jika ada perhelatan acara-acara warga jemaat, mereka memberi diri untuk meminjam peralatan yang akan digunakan pada acara tersebut dan membantu pekerjaan sehubungan dengan acara tersebut. Pola yang ditransplantasi oleh ibu-ibu sendling pada awal pekerjaan sendling ke Toraja baru di beberapa tempat, yaitu di Rantai Pau dikenal dengan kaum Ibu Dorcas, kaum Ibu Esther di Kesuk, kaum Ibu Ora et Labora di Makale, dan kaum Ibu Elim di Makassar. Berkembang sampai pendudukan Jepang, sampai para misionaris kembali ke negeri mereka. Ketika misionaris beserta istri kembali ke Toraja sesudah perang usai, pelayanan kewanitaan itu terus dilanjutkan kembali dan semakin banyak ibu-ibu Toraja dilibatkan dalam kepemimpinannya. Dan situasi ini berlaku di awal tahun 60-an. Pada bulan Oktober tahun 1966, Ketua LPK yaitu Pendeta Dr. Theo Kobong, Nyonya Alebak dan Nyonya GS Kobong berdiskusi mengenai organisasi kaum ibu yang telah ada di beberapa tempat. Maka pada saat itu mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan kaum ibu dari klasis-klasis dalam lingkup pelayanan gereja Toraja. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka mereka mengundang ibu-ibu dari klasis untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 1 sampai 5 Desember 1966 di Tangmentoe, dihadiri lebih dari 60 orang. Pada akhir pertemuan tersebut, tepatnya 4 Desember 1966, disepakati sebagai hari berdirinya PWGT. Para peserta pertemuan itu kembali ke klasis masing-masing, membentuk PWGT yang diberi nama PWGT sesuai nama tiap klasis. Sejak itu PWGT semakin berkembang. Demikian sejarah berdirinya PWGT. Kita selanjutnya akan menyanyikan himne dan mars PWGT. Saya undang kita berdiri.
Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki seremonial HUT PWGT yang ke-58. Kita akan melakukan pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Ibu Ketua PWGT. Dipersilakan mengambil tempat ke depan. Selama menjalankan programnya, PWGT juga senantiasa disupport oleh PMG dan organisasi intragereja lainnya. Oleh karena itu, kami mengundang Ibu Pendeta, wakil PMG, Koordinator OIG, Saudara Agnes atau yang mewakili. Apabila tidak ada Koordinator OIG, iya, atau yang mewakili. Perwakilan SMGT, Saudara Aca, atau kalau tidak ada yang mewakili. Perwakilan PPGT, dari PPGT, dan perwakilan PKB. Ya. Sebelum pemotongan tumpeng, saya infokan bahwa tumpeng dan lain-lain yang ada di depan adalah produk UMKM yang merupakan program PWGT untuk mendukung perekonomian keluarga. Ya. Ya. Selanjutnya Ibu Ketua akan memotong tumpeng yang akan diserahkan kepada Ibu Pendeta. Dan selanjutnya nanti untuk masing-masing pengurus OIG atau yang mewakili nanti akan diberikan produk-produk dari UMKM yang ada di depan. Silakan. Sambil Ibu Ketua memotong tumpeng, kita akan berdiri dan menyanyikan Kure Sumanga Lakopuang. Selanjutnya Ibu Ketua mengambil masing-masing produk UMKM itu untuk dibagikan kepada para pengurus OIG. Iya, angkat aja sudah. Foto, ya silakan berfoto. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Demikian acara seremonial hari ulang tahun PWGT yang ke-58. Salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih. Ya, selamat hari ulang tahun PWGT yang ke-58 tahun sudah
Tuhan memberkati selalu jaya di dalam kehidupan, pelayanan, dan bahagia selalu dalam kehidupan rumah tangga. Membawa damai di tengah-tengah kehidupan dimanapun berada. Persembahan pujian dari PWGT. Kepala gue masuk ya. Namamu
Dimuliakanlah Tuhan untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan oleh Persekutuan PWGT Jemaat Keramat. Tuhan selalu memberikan semangat dan juga sukacita di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan satu di dalam doa syukur, doa syafaat. Kita akan bawa di dalam doa segala kasih Tuhan yang sudah kita alami di dalam hidup ini. Semua kita syukuri dan juga kita membawa doa gumul kita untuk semua yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Ibu Lince Eskandari, Ibu Nina Tola, Ibu Karlina Teta, Ibu Yulus Pangal, Bapak Yulus Pangala, Ibu Maria Tandirapa, Ibu Hermin Tandu, Ana Novaldi Sudarmanto, Ana Gevio Jiro Marcelo, Bapak Yulus Pakonglu, Om dari Bapak Pendeta Rizal Butulinggi yang dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan, Pavilion Bougainville kamar 13. Dan juga adik saya, Ibu Aidar yang masih dirawat di Rumah Sakit AWS Sahrani Samarinda di ruang anggrek. Ya, terima kasih untuk dukungan doa. Beliau tetap semangat terus walaupun menurut analisa dokter bahwa di otak daripada adik saya itu sudah tumbuh tumor ada 4 ya. Dan tetap semangat dan kuat sampai hari ini. Ya. Kita juga bersyukur untuk ulang tahun kelahiran dan mungkin ada ulang tahun pernikahan. Ulang tahun kelahiran Ibu Ludia Ratusulu, Bapak Christian Andi Liano, Ana Hardite Ropa, Ana Alvelio Tandiseru, Ibu Iin Selviana Rising, Ibu Ramona C. Pakula, Ana Nathaniel S. Tandibua, Bapak Efraim Dare, Ana Era, Ana Drega Xavier Ariza S, Ana Reonald Gilbert, Ibu Marina Sadirun, Bapak Benyamin R. Pangalo, Ibu Deborah R. Parana, Ana Viola Angelika Payangan, Ana Hilari Bota Tulak Randa Bunga, Ibu Samsidar Pongbadeka, Bapak Tommy B. Tandirapa, Ibu Yohana B. Palobo, Ana Arthur Saragosa Gultom, Ana Kristina Duma Parabang, dan Ana Raka Desnoel. Dan kita juga berdoa untuk semua ulang tahun yang dirayakan, ulang tahun PWGT, ulang tahun PPGT pada tanggal 11 nanti, dan juga kita membawa doa untuk semua yang dalam pekerjaan, dalam usaha, mencari pekerjaan, menanti teman hidup yang lanjut usia, yatim piatu, janda dan duda, yang jauh dari keluarga, dalam perjuangan studi, dalam pelayanan jemaat, Kasis Pulau Jawa, Sinode dan Gereja Toraja, serta pemerintah dan dunia. Baiklah, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu bahwa pada hari Minggu yang kudus ini, di dalam kami memasuki Minggu Adventus yang kedua, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh menikmati persekutuan yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami.
Di dalam ibadah ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan semua aktivitas rohani yang boleh terwujud, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati agar melalui semua itu iman kami semakin bertumbuh. Terlebih di dalam kami merayakan Minggu Adventus yang kedua ini, biarlah iman pengharapan kami semakin membawa kami untuk membentuk ataupun menghasilkan buah yang penuh, buah kebenaran yang penuh di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih bahwa di dalam ibadah ini kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dalam proses tumbuh kembang anak-anak kami di dalam iman mereka. Anak-anak yang dari kelas balita atau Indria boleh naik ke kelas kecil, anak-anak kelas kecil naik ke kelas besar, dan anak-anak kelas besar naik ke kelas remaja. Terima kasih, biarlah Tuhan terus menolong agar melalui gereja Tuhan, melalui guru-guru sekolah minggu, anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini boleh terus mengalami pertumbuhan iman di dalam pendampingan dan kasih sayang juga oleh orang tua, opa oma, dan segenap persekutuan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih juga bahwa kami boleh bersama-sama dengan PWGT Gereja Toraja Jemaat Keramat boleh melaksanakan perayaan dan melalui perayaan hari ulang tahun yang ke-58 tahun PWGT Gereja Toraja, dan dilaksanakan secara simbolisasi. Begitu luar biasa kasih Tuhan. Memberkati PWGT untuk terus jaya di dalam kehidupan, pelayanan, menjadi berkat dalam rumah tangga, dan juga persekutuan bahkan masyarakat di mana berada. Kami juga menyongsong hari ulang tahun PPGT pada tanggal 11 Desember. Tuhan menolong anak-anak muda kami untuk semua teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bersyukur bersama dengan semua anggota jemaat, baik orang tua maupun anak-anak yang boleh mengalami pertambahan usia. Tuhan memberkati sempurna di dalam kedekatan dengan Tuhan, sehat panjang umur selalu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk semua yang merayakan hari ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga. Biarlah rumah tangga senantiasa harmonis, penuh dengan kasih sayang. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami juga bersyukur untuk semua pemeliharaan dalam rumah tangga, pekerjaan, dan juga di dalam setiap aktivitas keseharian, pendidikan anak-anak, pekerjaan, dan semua keberadaan kehidupan kami. Kasih Tuhan selalu menyertai. Kami membawa doa kami untuk semua keluarga anggota rumah tangga yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh, baik dalam proses perobatan jalan maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga melalui proses perobatan yang dijalani boleh memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kadangkala kami merasa itu sungguh sulit, tetapi kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Maha Kuasa dan Maha Kasih. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati semua yang mendampingi keluarga, biarlah boleh mendampingi dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Dan bagi yang berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan mengaruniakan kekuatan iman untuk dapat menjalani proses-proses yang Tuhan perkenankan atau izinkan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk gumul di dalam mencari pekerjaan, menanti teman hidup, anugerah anak. Tuhan memberkati sehingga boleh menerima yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua usaha dan pekerjaan. Tuhan berikan kelancaran dan pengembangan. Biarlah berkat-berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup setiap anak-anak-Mu.
Kami berdoa yang mengalami pengurangan kerja, Tuhan memberikan kesabaran untuk terus berjuang. Kami percaya pada waktunya akan mendapatkan pekerjaan lagi. Untuk orang tua kami di dalam usia indah mereka, opa dan oma, bahkan yang tinggal sendiri karena sudah ditinggalkan oleh pasangan hidup mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, juga anak-anak yatim piatu. Bawa kami untuk menjadi sahabat seperjalanan bagi segenap orang tua kami dan anak-anak kami yang mengalami kesendirian di dalam perjalanan hidup mereka. Kami berdoa untuk semua keluarga yang jauh dari keluarganya. Tuhan mengaruniakan kekuatan, pemeliharaan, komunikasi yang baik, dan biarlah di dalam kejauhan ini mereka selalu mengaminkan bahwa Tuhan mendekatkan di dalam doa. Kami berdoa untuk perjuangan semua yang studi, baik orang dewasa maupun anak-anak. Tuhan menolong dan memberkati supaya semuanya boleh mengalami kesuksesan. Kami berdoa untuk semua pelayanan di lingkup jemaat, baik jemaat maupun juga OIG. Tuhan memberkati, semuanya boleh berjalan dengan baik. Natal sekolah minggu, Natal PPGT gabungan bersama dengan remaja dan guru-guru sekolah minggu telah diselesaikan atau dijalani dialami kemarin. Berkatilah sehingga semuanya boleh menjadi berkat dalam proses pertumbuhan iman bagi sekolah minggu dan pemuda. Begitupun perayaan-perayaan Minggu Advent ke depan dan juga menyongsong ibadah raya Natal. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk harapan Gereja Toraja Jemaat Kramat untuk adanya gedung pengembangan pelayanan dan juga lift untuk orang tua kami, opa oma. Tuhan membukakan jalan. Biarlah pencarian dana terus dilangsungkan, berkat-berkat Tuhan hadir, dan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami jemaat Tuhan dapat terwujud di dalam kasih Tuhan. Berkati pelayanan Sinode Wilayah, Kasis dan juga Gereja Toraja. Berkati pemerintah dalam segala program-programnya. Berkati dunia ini dalam perdamaian dan kesehatan dunia. Berkati kami semua di dalam segala harapan kami, di dalam perjalanan hidup kami, di dalam aktivitas kami selama sepekan ini. Biarlah semuanya boleh tertuntun di dalam kasih Tuhan senantiasa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang boleh mengambil bahagian di dalam pelayanan minggu hari ini. Secara khusus semua kaum wanita, Tuhan berkati. Didampingi oleh tim multimedia yang luar biasa, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur dan pengharapan kami. Sempurnakan semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, menyanyikan lagu sekolah minggu Aku Diberkati. Aku
semuanya diberkati Tuhan. Kini dengarlah petunjuk hidup baru. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Semua orang ingin kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menunjuk kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan hiduplah penuh dengan buah kebenaran. Kiranya Tuhan menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat pagi. Penekanan warta jemaat pada hari Minggu 8 Desember 2024. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Ibu Pendeta Asni Todimpali yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amplop PSB bulanan. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke Bendahara Jemaat Keramat atau TU Gereja. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT dan pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari PWGT dalam bentuk jamuan kasih pada hari ini Minggu, selesai ibadah jam 09. Terima kasih kepada PWGT, Tuhan Yesus memberkati. Pundi keempat untuk penyandang disabilitas. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Sedunia, maka hasil pundi keempat pada ibadah Minggu 15 Desember 2024 akan diteruskan kepada Yayasan RBM di bawah binaan pengurus pusat PWGT yang berada di kampus RBM Tangmentoe, di mana yayasan tersebut sudah
dan sedang membina 600 anak-anak disabilitas. Mohon dukungan dan partisipasi anggota jemaat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Warta Komisi OIG dan Lansia. Diinformasikan kepada lansia bahwa senam lansia akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember dan 21 Desember 2024 pada jam 08.00 WIB di Gedung Gereja Toraja Jemaat Keramat. Diharapkan agar Opa-Oma memperhatikan tanggal dan waktu yang sudah ditentukan. Warta Komisi OIG dan Lansia. Diinformasikan kepada lansia bahwa senam lansia diadakan hari Sabtu. Mohon maaf, ini sudah. Warta Diakonia. Shalom warga jemaat Keramat yang terkasih. Dalam rangka menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Komisi Diakonia akan melaksanakan pelayanan kasih dalam bentuk paket sembako yang diberikan kepada anggota Diakonia, pekerja gereja, dan warga sekitar gereja RT 011 dan RT 012 sebanyak 200 paket. Masing-masing 150.000. Isi paket tersebut adalah beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 liter, susu kental manis, dan teh celup Indomie 5 bungkus, 5 piece. Jika ada warga jemaat yang rindu untuk bersama-sama berbagi kasih, kami menerima dalam bentuk natura atau uang yang dapat ditransfer ke rekening BRI yang tertera di Warta Jemaat Bapak Ibu atas nama Ibu Yeni Tanduk. Pembagian paket sembako akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.00 atau 4 sore WIB. Bertempat di halaman Pastori. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi LPG, bidang aset klasis Pulau Jawa. Sehubungan dengan rencana sosialisasi dan pencerahan tentang aset Gereja Toraja oleh LPG bidang aset klasis Pulau Jawa, maka dimohon kepada yang pertama, PMG Gereja Toraja Jemaat Keramat. Kedua, Komisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Jemaat Keramat. Ketiga, Komisi Verifikasi Jemaat Keramat. Dan keempat, pengurus Yayasan Ibrahim. Untuk hadir dalam rapat yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 11.00 sampai dengan selesai bertempat di ruang serbaguna Gereja Keramat. Demikian undangan ini disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Penyusunan rencana program dan anggaran Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Sesuai rapat PMGT Jemaat Keramat tanggal 15 November, bahwa rangka penyusunan program dan anggaran Majelis Gereja Toraja Keramat tahun 2025, maka sebelum rapat kerja, mohon dilaksanakan agar seluruh komisi dan unsur OIG Jemaat Keramat masing-masing mengadakan rapat dan menyusun rencana program dan anggarannya untuk disampaikan dalam rapat kerja yang akan datang. Dalam penyusunan rencana program dan rencana anggaran tersebut, supaya mengundang ketua bidang yang membidangi serta masing-masing pendamping bagi OIG. Konsep rencana program dan anggaran disampaikan ke Kesekretariatan paling lambat minggu depan tanggal 14 Desember 2024. Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Warta Panitia HRG Natal 2024. Yang pertama, malam puji-pujian yang akan dimulai pukul 17.00 WIB atau pukul 5 sore. Dress code beserta padus vokal grup adalah nuansa Toraja. Ibu-ibu memakai baju poko atau baju indok warna-warni dengan sarung atau model rok panjang. Dan kaum bapak-bapak setelan baju Toraja atau Pak Tanun boleh mak pasapu bagi yang punya. Panitia hadir lebih awal pukul 15.30 WIB. Yang kedua, ibadah raya Natal Jemaat tanggal 21 Desember 2024. Dress code
majelis yang bertugas setelan jas dan blazer, panitia setelan baju Toraja warna-warni, semua yang bertugas menggunakan nuansa Toraja, gladi bersih pada hari Jumat 20 Desember pukul 16.00 atau 4 sore. Panitia dimohon hadir lebih awal pukul 16.00 WIB. Yang ketiga, pembagian kalender tahun 2025 pada tanggal 20 Desember atau setelah ibadah pagi. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat Keramat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta PWGT, setelah ibadah pagi ini akan ada aksi Rp10.000 untuk aksi RBM berada di lantai bawah gedung gereja Toraja. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia, kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian untuk ibu-ibu PWGT baik yang pakai toska maupun tidak, mari kita tinggal sejenak, kita foto sebentar ya sama-sama. Bisa ke depan sebentar. Iya, cantik-cantik semua. Yang nggak pakai toska juga ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, ayo. Tetap anggota PWGT kan, ayo ibu. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Dipakai foto dulu ya, baru diambil boleh. Ayo. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ayo
Ayo mengundang semua ibu-ibu PWGT yang nggak pakai toska juga nggak apa-apa tentu saja. Yuk kita foto bersama merayakan ulang tahun. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ayo ibu-ibu kita foto bersama. Kakak Olga masuk yuk. Ayo ibu-ibu PW, foto. 1, 2, 3. Masih ada ibu kita.